sempat bekerja di Mutowa, itu di salah satu bank atau BSI ya, kalau kayak ini kan kalau dilihat ya, karena bank itu di mana-mana tuh ada, sampai teras-terasnya pun ada. Ya, saya tinggal di Mutowa selama hampir 5 tahun. Dari itu saya resign, bidang 16, dan sekarang KTP saya sudah KTP 19. Jadi saya 18 bulan sekarang. Kita bahas tentang definisi pajak. Menurut Undang-Undang KUHP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk memaksa rakyat. Nah, jadi atau biasa yang kalau kita lebih gampangnya itu pajak itu adalah iuran rakyat. Ya, KPR yang masuk ke kas negara, ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, sesuai undang-undang karena memang sudah diatur seperti tarifnya, kalau tidak bayar kena sanksi dan lain-lain. Nah, terus tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau tidak merasakan manfaatnya secara langsung secara kontraprestasi. Itu ya, negara punya hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang disebut dari suatu negara yang memungut pajak. Walaupun dia tidak tinggal di desa, tapi dia dapat sumbernya desa. Ya mungkin masjid atau enggak Polesa ya. Polesa mengundang dosen dari Malaysia. Nah, melakukan seminar gitu. Itu kan ada honor narasumber ya. Iya. Nah, honor narasumber tadi itu juga tetap dikenakan pajak karena sumbernya yang beri honor tadi orang dari negara Indonesia. Walaupun saya tinggalnya cuma sehari, nggak nyampe 180 hari kok. Jadi kan syaratnya harus tinggal minimal 180 hari. Cuma 2 hari 1 malam, habis itu dapat honor masa dikenakan pajak. Nah, pajak sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau dia nggak punya NPWP gimana? Berarti yang masuk ke menggunakan atau bayarnya ada. Cuman sempat ada satu toko itu yang bilangnya gini, saya nggak berani ngasihkan nomor NPWP, takutnya nanti saya kurang paham nih, nanti ada kerugian yang Pak, biasanya kalau ke dinas memang dia pakai cetakannya langsung. Ya, kita cek kalau ternyata di catatan bapak ini belum ada stok pajak penghasilannya. Nah, mungkin mereka merasa dirugikan itu kan. Kalau orang-orang kan dinas seperti orang pribadi, dari saya kan belanjanya emang untuk pribadi saya biasanya mereka tidak DP ya, tidak harus stok kan. Jadi stoknya jelas tahun sekali ya, dia itu ada 2. Jadi yang stok yang masa langsung yang akhir tahun pada saat pajak penghasilan dalam tahun. Seperti itu. Jadi kalau saran saya sih Pak, kalau ada kegiatan seperti itu, memang cari toko yang bisa diajak kerjasama. Karena mereka juga pasti akan diuntungkan di tokonya. Kan kalau tadinya diajak kerjasama mau, kita dipajak tidak ada masalah, otomatis kegiatan kita kan pasti setiap tahun berjalan dengan lancar. Karena memang kalau pertanggungjawaban kan tetap pajak tadi Pak ya. Nah, seperti itu. Sampai contohnya kayak kami itu biasanya kalau ada kegiatan memang cari seperti konsumsi ya, itu memang mencari catering yang mau bekerja sama. Itu ya mereka. Negara itu berasal dari pajak yang dipergunakan untuk
juga kami untuk mendukung itu semua supaya pajak ini bisa berhasil, diminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat mendukung kami dalam pencapaian penerimaan, terutama dengan sadar pajak dan juga di dalamnya juga taat akan pelaporan wajib pajak. Di sini juga dalam pelaporan ini yaitu pelaporan bagi bapak-bapak ibu-ibu status sebagai karyawan, yaitu dengan melaporkan pajaknya menggunakan e-filing 1770 S atau SS. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu berarti belum ini ya? Udah lapor SPT kan? Ada yang udah, ada yang belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Memang kan untuk SPT ini kita pakainya e-filing, jadi langsung di online. Jadinya seharusnya bapak-bapak ibu-ibu yang melaporkan. Tapi di sini juga kan banyak kendalanya dalam artian ada pasti beberapa orang yang kurang mengerti seperti apa sih, seperti apa ininya cara kita melaporkannya di digital online itu. Padahal seperti ini nih dengan menggunakan e-file ini lebih mudah sebetulnya. Cuman karena kita ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, untuk itu kami hadir di sini untuk melakukan BIMTEK atau langsung kita praktek ya bagi mereka yang belum melaporkan SPT tahunannya, PPH-OP-nya ya. Di sini udah punya yang belum lapor, ada yang punya Evin ya? Evinnya udah. Evin udah punya Evin kan? Belum ya? Belum. Oh, berarti kalau ini ntar langsung kita praktekkan menggunakan akunnya Evinnya ini ya. Kita pakai ini ya. Pakai punya kita, lalu kita praktekkan seperti apa ininya. Ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya BIMTEK ini dapat bertambahnya ilmu pengetahuan kita khususnya terhadap pelaporan SPT tahunan, dan kita bisa melaporkan SPT tahunan secara sendiri, secara online dan sendiri, itu ya. Dan juga saya terima kasih kepada Bu Ella yang telah mengundang kami untuk melakukan BIMTEK terhadap SPT tahunan OP, karena seperti apapun penerimaan pajak itu tergantung dari tingkat kepatuhan daripada wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan OP-nya. Nah, bisa sih memakai e-form, cuman kalau untuk memakai e-form dia harus ada aplikasi pihak ketiga. Makanya kita ada aplikasi viewer, robot reader. Nah, dan itu hanya bisa digunakan melalui melalui laptop atau PC gitu. Nah, sedangkan e-filing kita bisa akses di mana pun. Itu memakai SPT tahunan OP 1770S. Nah, perbedaannya nanti secara langsung kita praktekkan setelah materi ini. Nah, single login. Nah, jadi untuk single login maksudnya adalah DJP pada saat era reformasi ini hanya memiliki satu aplikasi dan satu kali login untuk beberapa. Tadi yang sudah dijelaskan, kebetulan Bu Nika ya, kita tadi beberapa kali ketemu ada Evin, dia belum memiliki akun di online, belum punya akun. Berarti langkah pertama adalah melakukan terlebih dahulu. Bagaimana kalau sudah punya akun tapi lupa kata sandi? Kalau sudah punya akun lupa kata sandi, jadi lupa kata sandi di atas akun itu. Jadi Evin itu tadi tujuannya cuma satu ya, boleh juga. Ada dua penggunaan Evin. Yang pertama untuk daftar akun, yang kedua kalau misalnya kita lupa sandi. Kalau kita lupa sandi, maka harus masukkan Evin lagi. Yang Evin ya. Oke. Ini hasil SPT itu adalah SPT yang pernah kita buat. Kalau misalnya kita belum pernah buat, kosong. Belum pernah buat ya.
Setelah itu boleh beli SPT. Nah, apakah ibu ada menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apakah ibu atau wisata? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, jawab yang jujur ya, Bu ya. Penghasilannya kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta? Kurang. Oke. Iya. Ya. Berarti ibu akan menggunakan SPT 1770S. Oke, silakan pilih. Jadi kawan saya di bagian utang 1 juta dari Shopee Pay Later. Di bagian harta saya masukkan juga 1 juta karena saya beli TV saya tidak juta. Nah nanti Kayak utang ke teman kita masuk kan? utang tidak juga. Kalau nilainya signifikan boleh dimasukkan. Nilainya signifikan misalnya 10 juta, nah silahkan dimasukkan. Kalau 500.000 ya kasihan. Kalau sistemnya kredit, Utang kredit ya dimasukkan. Misalnya kita beli motor kan ya, beli motor kan tadi seperti yang saya bilang, kita kan punya harta kalau dari gaji, bisa jadi dari utang atau dari dua orang. Kalau cerita kredit berarti di harta masukin motor, di utang dimasukin kredit motornya. Sudah belum? Baru pertama kali ini dapat pelatihan dan pendidikan khususnya tentang pelaporan SPT tahunan, dan saya pikir masih banyak teman-teman lain yang mereka mungkin udah punya NPWP tapi belum tahu gimana caranya untuk bikin laporan SPT tahunan. Harapannya mudah-mudahan di lain waktu mungkin Politeknik bisa mengadakan kegiatan ini lagi, dan pesertanya lebih ramai, bukan hanya untuk pesantren Bahasa Imran, mungkin bisa yang lainnya biar manfaatnya lebih banyak. Yang sudah mengikuti dalam setiap rangkaian sampai hingga mendemonstrasikan sendiri bagaimana cara penggunaan Exceling, ya. Kemudian dapatlah dimensi ternyata wajib pajak ini bisa secara online, ya. Untuk kesan saya sangat senang ada Exceling ini, jadi secara tidak langsung memberikan positif tanpa harus berputar ya Bu ya setiap bulan Bu dalam kantor pajak ini sendiri. Pesannya, semoga kedepannya Exceling ini bisa menjadi daya utama untuk teman-teman ataupun masyarakat yang belum tahu mengenai Exceling ini, sehingga mempermudah mereka dalam membayar pajak. Kemudian semoga kegiatan ini bisa lebih meningkat kembali dan banyak yang wajib pajak. Terima kasih Bu. Ya, ini minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.